bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pada malam ini rahmah, hidayah untuk hadir ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika seorang muslim datang ke pengajian, maka yang paling penting untuk ia ingat adalah bahwa ia datang itu untuk mencari keselamatannya di dunia dan di akhirat, untuk menjauhkan dirinya dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Karena semua manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, pasti ia ingin selamat di dunia dan di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa keselamatan itu yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kalau memang dia benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seringkali kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Badiru bil a'mali fitana." Segeralah beramal sebelum fitnah-fitnah mendatangi kalian. Fitnah itu banyak sekali bentuknya. Kesehatan, kesuksesan, penyakit, kemiskinan, keluarga, dan yang lain-lainnya. Fitnah-fitnah ini akan menghalangi kita untuk mempelajari agama Allah, sehingga dia keenakan di dalam fitnah itu, terlena di dalam fitnah itu, sampai-sampai dia tidak pelajari agama Allah. Kemudian Nabi mengatakan, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi orang kafir. Kenapa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena secuil sedikit dari kepentingan-kepentingan dunia. Padahal dunia, agama adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Apapun agamanya manusia itu, dia sampai rela mengorbankan jiwa raganya demi agamanya. Namun ketika fitnah itu sudah melanda manusia, maka agama itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat murah untuk diobral. Dan telah nampak di mata kita betapa perhatian orang terhadap agama begitu lemah. Pelajaran agama, kajian-kajian sudah tidak lagi senang dihadiri. Yang senang dihadiri adalah kajian yang ngelucon yang membuat orang tertawa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuktsiridh dhahik. Jangan kamu banyak tertawa, fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa membuat hati manusia akan menjadi mati. Kemudian orang sekarang senang mendatangi kajian-kajian yang dari awalnya sampai akhirnya isinya hanyalah cerita-cerita bohong. Adapun kajian-kajian yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, banyak orang tidak betah.
Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, bentuk-bentuk fitnah yang telah melanda kita. Dan ini penyakit ini akan terus-menerus menjadi semakin parah sampai akhirnya dia lepaskan agamanya, dan itu sudah banyak terjadi. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fiddin azakumullah, di antara perkara yang paling penting untuk kita pelajari di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah masalah akidah atau masalah tauhid. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa kita sudah sampai kepada babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Dan kita menyampaikan dalil yang pertama, yaitu firman Allah yang ada di dalam suratul Insan, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat-sifat orang yang beriman itu, mereka memenuhi nadarnya, melaksanakan nadarnya. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya tersebar di mana-mana, yaitu pada hari kiamat. Sekarang kita memasuki dalil yang kedua di dalam bab ini, yaitu firman Allah yang ada di dalam suratul Baqarah ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Yang artinya adalah wa ma anfaqtum min nafaqatin. Tidak ada nafkah yang kalian nafkahkan, nafkah yang kalian keluarkan. Apakah itu untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, untuk pendidikan, untuk makan, minum, nafkah apa saja. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita dianjurkan untuk menafkahkan sebagian dari harta kita untuk keluarga, untuk kepentingan kita sendiri, untuk agama, untuk bersedekah dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Yang artinya adalah hendaklah berinfak orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki. Yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Yang menyuruh kita untuk berinfak itu adalah Allah. Ikhwani fiddin azakumullah, Allah menitip harta itu kepada kita. Allah memberikan harta itu kepada kita untuk kita berbuat baik kepada orang-orang lainnya. Bukan semata-mata untuk kita simpan lalu kita menggunakannya untuk berhura-hura, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta agar kita berbuat baik kepada orang lain. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ya, jadi rezeki yang kita miliki itu berupa harta yang banyak atau tanah yang luas, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang begitu banyak itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan karena kita adalah orang yang pantas untuk diberikan. Ya, ada orang yang
lebih jenius dari kita ribuan kali, tapi belum diberikan dia oleh Allah. Ada orang yang lebih pintar manajemen, ya, namun mereka belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jutaan bahkan ratusan juta orang yang lebih pintar dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan mereka kesuksesan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesuksesan itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Ya, ketika kematian itu datang, dia mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tundalah pencabutan nyawaku ini ila ajalin qarib, sebentar saja. Ya. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Untuk apa dia minta ditunda pencabutan ajalnya, pencabutan nyawanya? Dia mengatakan fa as-saddaqa, agar aku bersedekah. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia menyesal selama hidupnya hartanya itu disimpan saja, tidak disedekahkan. Dipakai berhura-hura terus, tidak disedekahkan. Maka begitu kematian sudah ada di depan matanya, baru dia mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Ya, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang saleh, melakukan amal-amal saleh. Kira-kira permintaannya ini bisa dikabulkan? Tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kembali lagi, ini anjuran dari Allah agar kita berinfak. Karena Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah berinfak orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki. Min sa'atih, dari kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa dipersempit rezekinya, dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah dia berinfak dari harta, dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali yang mampu dia kerjakan. Antum mampu berinfak 1.000 ya 1.000, mampunya 2.000 ya 2.000, ya, mampunya 3.000 ya 3.000. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Setelah itu sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan, pasti itu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini anjuran bagi kita untuk berinfak untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk pendidikan kita, untuk pengajian kita, untuk agama kita. Ya, hendaklah kita senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar engkau infakkan, engkau sumbangkan untuk memerdekakan seseorang dari perbudakan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar engkau infakkan untuk keluargamu. Ya, berapa banyaknya itu ya ayyuhal ikhwah? Yang pertama fi sabilillah, di jalan Allah, untuk berperang maksudnya. Yang kedua adalah untuk memerdekakan budak. Yang ketiga bersedekah kepada orang miskin. Kemudian yang keempat adalah kepada keluarga.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha, yang paling besar pahalanya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang mana ini ayo ikhwan? Yang mana kira-kira? Di jalan Allah yang pertama? Kepada keluarga. Itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfakkan harta kita untuk keluarga. Kemudian, au nadartun mim nadrin, atau kalian nadarkan suatu nadar, fa innallaha ya'lamuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian nadarkan. Yang kalian infakkan karena Allah atau bukan karena Allah diketahui oleh Allah. Yang kalian nadarkan karena Allah atau bukan karena Allah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh mengomentari di sini, wa lazimu dzalik an yujaziyakum alaihi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian atas nafkah yang kalian infakkan atau nazar yang kalian nazarkan. Wa hadza min babil hathi 'ala al-wafa'i bin nadhr. Ini adalah anjuran untuk kita melaksanakan nazar kita apabila kita sudah bernazar. Namun hukum nazar ini pada asalnya hukumnya apa? Apa hukum asalnya? Makruh, ada yang mengatakan muharram. Kenapa? Karena mewajibkan atas dirinya sendiri apa yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi apabila dia sudah melafazkan nadarnya itu, maka nadarnya ini wajib untuk dipenuhi. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wajhul istidlal min al-ayatil karimah. Bagaimana cara kita membuktikan dengan ayat ini bahwa nazar kepada selain Allah itu adalah termasuk bagian daripada kesyirikan? Ini dari dua sisi. Yang pertama kata Syekh, annallaha qarana an-nadra bin nafaqah. Allah Subhanahu wa taala menyertai nazar dengan nafkah. Wan nafaqatu fi sabilillahi ta'ah. Bernafkah di jalan Allah itu adalah suatu ketaatan. Menafkahkan istri itu satu ketaatan. Ya, istri kita jilbabnya sudah tidak layak dipakai, kita belikan dia jilbab. Anak-anak kita belikan dia pakaian, kita belikan mereka makanan, itu bentuk nafkah. Dan ini adalah nafkah yang wajib. Ya, dan ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna an-nadra ta'ah. Ini menunjukkan bahwa nazar itu juga adalah ketaatan. Kenapa? Karena disertai dia nazar, dua-duanya disebut. Ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Ya. Nazar disertai dengan nafkah. Nafkah itu adalah wajib. Maka demikian juga nazar itu wajib untuk dipenuhi. Karena kedua-duanya adalah ta'ah. Kalau dia merupakan ketaatan, maka itu adalah apa? Wajib. Ibadah. Kalau dia ibadah, maka tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Barang siapa yang mengalihkannya kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Kesyirikan. Yang kedua, qauluhu fa innallaha ya'lamuh. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa hadza min babil hathi 'ala an-nafaqah. Ini adalah anjuran bagi kita untuk berinfak. Apakah untuk keluarga atau untuk ilmu, untuk agama atau yang lain-lainnya. Wa 'alal wafa'i bin nadr. Dan ayat ini juga anjuran untuk melaksanakan nazar kita. Fadalla 'ala annahu ta'ah. Ini menunjukkan bahwa kedua-duanya adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah. Yang namanya ketaatan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah bukan ta'ah, bukan ketaatan. Ya, makanya kita mengatakan
apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya apa? Apa namanya? Bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, setiap bid'ah itu adalah dhalalah, setiap perkara baru. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkannya. Rasulnya juga tidak pernah. Ya, lalu dia mensyariatkan. Ketika dia mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia menganggap dirinya sejajar dengan Allah dan Rasulnya. Karena yang berhak untuk membuat syariat itu hanyalah siapa? Allah. Rasul pun dia tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Ya, Rasulullah dia mengharamkan atau menghalalkan itu berdasarkan apa? Wahyu. Dia tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah satu hari minum madu di rumah salah satu istrinya, apakah itu Safiyah atau yang lain-lainnya. Lalu Aisyah cemburu. Aisyah sama Hafsah atau yang lainnya. Lalu mereka berdua mengatakan, nanti kalau Rasulullah datang ke rumahmu, katakanlah, aku mencium dari mulutmu aroma yang tidak sedap. Maka datanglah dia Rasulullah SAW ke rumahnya Aisyah atau ke rumahnya Hafsah. Lalu mereka, salah satu di antara mereka mengatakan, inni ajidu minka riha maghafir. Ya Rasulullah, aku mencium dari mulutmu aroma yang tidak sedap. Dia mengatakan, tidak, aku hanya minum madu dan aku tidak akan lagi minum madu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa dia mengatakan aku tidak akan minum madu lagi? Supaya apa? Hanya untuk meraih keridhaan, kesenangan istrinya. Ditegur dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya sekadar untuk meraih ridha dari istrimu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak berhak untuk mensyariatkan, tidak berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadalla ala annahu ta'ah. Ini menunjukkan bahwa nadhr itu adalah ta'ah. Wa idza kana an-nadhru ta'ah wa idza kana an-nadhru ta'ah fa inna sarfahu li ghairi llahi syirk. Kalau sudah terbukti bahwa nadhr itu adalah ketaatan di mana dia wajib untuk dilaksanakan apabila dia sudah bernadhar, ya, maka mengalihkan ketaatan kepada selain Allah itu adalah syirik. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang luar biasa ini? Yang pertama, anna Allah Ta'ala qad 'allaqa an-nadhra huna bi'ilmih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengikat nadhar itu dengan ilmunya. Ya'lamuhu Allah, diketahui oleh Allah. Jadi nadhar itu diikat, disertakan dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala atau disertakan dengan ilmunya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada suatu perbuatan yang disertai dengan apa? Dengan penyebutan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka itu maksudnya adalah al-ilm alladhi yatarattabu alaihi al-jaza' wal hisab. Maksudnya ini adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya ancaman untuk dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man nadhara fa inna Allah muttali'un ala nadhrihi wa sayuhasibuhu ala hadha an-nadhr. Dan bahwasanya orang yang bernadar
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui nadarnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya atas nadar itu. Apakah nadarnya itu karena Allah atau karena nadarnya itu adalah karena selain Allah? Ya. Tentunya kalau nadarnya itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala. Kalau nadarnya itu karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan apa? Kesyirikan yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Lalu kata Syekh, wa huna qa'idah. Jadi di sini ada satu kaidah. Anna syai'al mawjud al-hasil idza 'allaqahu bi'ilmihi. Sesuatu itu apabila diikat oleh Allah, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, fahuwa ilmu jaza. Ini namanya ilmu jaza. Ilmu yang terkandung di dalamnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman tentang qiblah. Allah berfirman, illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Yang artinya adalah untuk kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang kembali lagi ke agamanya yang semula, yang mundur, yang meninggalkan agamanya. Antum perhatikan di sini, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui orang yang mengikuti Rasul dan orang yang tidak mau mengikuti Rasul? Diketahui apa enggak? Diketahui. Karena tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, di langit dan bumi dan di antara langit dan bumi. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian sampai kejadian apa? Orang yang masuk ke surga, ke neraka itu semua sudah dicatat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita, mengadab kita berdasarkan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu, tidak. Tapi kita akan disiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah berdasarkan catatan yang ada di tangan malaikat itu, karena malaikat itu yang mencatat setiap hari. Ya. Jadi ada dua catatan. Catatan di Lauhul Mahfuz ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu ada juga catatan di tangan malaikat itu. Ada catatan harian, catatan pekanan, catatan bulanan, catatan tahunan, semua ada catatan di sana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghisab kita berdasarkan catatan yang ada di tangan malaikat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada hambanya, "Adzalamaka katabati haula?" Apakah malaikat-malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu, apakah ada dia menzalimimu? Ada yang salah dicatat? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Semua catatan ini benar dan malaikat-malaikat itu tidak ada yang salah sama sekali. Ya. Lalu di saat dia sudah merasa yakin bahwa dia akan dimasukkan, akan dilempar ke dalam neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosa yang kamu lakukan ini aku tutup-tutupi kau, sehingga tidak ada orang mengetahuinya, tidak ada orang yang mendengarnya. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu itu. Bayangkan bagaimana senangnya orang ini, ayo ikhwan. Ya. Bagaimana senangnya, bagaimana gembiranya, dia sudah merasa pasti ke neraka sudah ini. Karena semua dosa-dosanya itu diakui. Ya, maka dia akan dibalas sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya itu. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya, di dunia aku tutup-tutupi dosa-dosamu ini. Makanya kalau kita pernah melakukan dosa, jangan ceritakan kepada orang lain. Dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu itu semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari," terus apa?
wa udkhilal jannata faqad faz. Terus apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar", barang siapa yang digeser dari neraka sehingga dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya dunia ini hanyalah mata', kesenangan-kesenangan yang memperdayai manusia. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang namanya kesuksesan itu. Orang yang sukses itu bukan orang yang berhasil membeli mobil harganya 300 miliar atau membangun rumah yang harganya 3 triliun. Bukan itu yang sukses. Yang sukses itu adalah orang yang digeser dari neraka kemudian dimasukkan dia ke surga. Nah, ini yang namanya faqad faz. Sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, kemudian antara langit dan bumi, ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apabila ada suatu perbuatan yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka di sini ilmu maksudnya adalah apa? Bahwa dia akan membalas dan menghisab pelakunya. Jelas ayo ikhwah? Baik. Kemudian fahuwa alimun bidzalika fil azal. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sejak dia berada di azal. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya, 50.000 tahun. Ini kita duduk di sini, antum duduk di sana, ada yang pakai baju merah, pakai baju hitam, ya, ada yang pakai jubah, ada yang pakai sarung, ada pakai songkok putih, ada yang pakai songkok hitam. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dicatat. Kemudian faedah yang kedua, fama min nafaqatin saghiratin aw kabirah aw nadhrin ala ayyi suratin kan fa inna Allah ya'lamuhu wa sayuhasibu sahibah. Nafkah sekecil apapun nafkah itu, ya, atau sebesar apapun nafkah itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, niatkanlah ketika memberi nafkah untuk istri itu, untuk keluarga, niatkanlah untuk apa? Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi ibadah. Tidur kita saja, tidur itu bukan ibadah. Ya, istri kita mau tidak mau kita nafkahi dia. Orang kafir juga menafkahkan istrinya. Ya, tapi apabila kita niatkan dia karena Allah, dia akan menjadi ibadah. Tidur kita juga, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita kuat beribadah, maka tidur ini akan menjadi apa? Menjadi ibadah. Makan, minum juga demikian. Ya, kalau kita niatkan dia sebagai ibadah, maka dia akan menjadi ibadah. Ini luar biasa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana banyaknya pahala yang kita bisa dapatkan setiap hari dengan niat ini. Ya, mengucapkan kata-kata yang bagus kepada istri sebagai niat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang bagus itu menjadi ibadah. Ya, hanya sekedar mengatakan yang untuk menyenangkan hatinya orang, ibadah apa enggak? Ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah dia. Kemudian fama anfaqtum min nafaqatin saghiratan kanat aw kabirah. Nafkah apa saja yang kita nafkahkan, apakah dia kecil atau besar, atau kita bernadar dalam bentuk apapun juga, fa innallaha ya'lamuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, wa sayuhasibu sahibah, dan Allah akan menghisab pelakunya. Ya, ikhwani fi din azakumullah,
semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan di tempat ini di mana Rasulullah SAW mengatakan awwalu man tusa'aru bihimun naru thalatha. Ada 3 orang mereka yang pertama kali diperbesarkan api neraka itu untuk mereka. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dan dia menghafal Al-Quran. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Engkau apakan nikmah yang aku berikan kepadamu?" Jadi, suara yang bagus, menghafal, kemudian mengerti, cepat mengerti, ini semuanya nikmah dari Allah. Kalau tidak, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manusia paling bodoh. Tapi Allah berikan kita akal, berikan kita kecerdasan. Allah bertanya kepadanya, "Fama fa'alta fiha?" Engkau apakan nikmah yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku belajar ilmu dan aku ajarkan dan aku juga membaca Al-Quran, maksudnya menghafal Al-Quran. Kan bagus sekali ini. Namun Allah Subhanahu wa taala, dia kira bahwa dia bisa berbohong kepada Allah. Ya, lalu Allah membentaknya dengan mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong." La ilaha illallah. Allah yang nyempraknya ini. Bukan Pak Kepala Desa atau Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Presiden, tapi yang membentaknya adalah Allah. Ya, bagaimana dia enggak takut itu? Kalau kita dibentak sama presiden saja ketakutan, lalu bagaimana kalau Allah yang membentaknya? Qala kadzabta, engkau bohong. Ya, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Engkau belajar supaya engkau dikatakan alim. Ya, wa qara'tal Qur'an liyuqala fulanun qari, dan engkau membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an agar engkau dikatakan qari. Faqad qil, sekarang semua orang tahu kau ini adalah orang yang alim, engkau ini adalah orang yang qari, yang hebat. Fasuhiba, diseret dari kakinya seperti kambing itu ditarik, kemudian dilempar ke neraka jahanam wal'iyadzubillah. Lihat bagaimana pengaruh niat ini ayyuhal ikhwah. Ya. Yang satu lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Allah bertanya kepadanya, "Engkau apakan itu nikmat yang aku berikan kepadamu?" Dia mengatakan dengan bangga, dia mengatakan, "Ya Allah, ma taraktu min sabilin yunfaqu fihi ala wajhik illa anfaqtu fihi liwajhik." Tidak ada jalan yang membutuhkan sumbangan melainkan aku menyumbang di sana karena Engkau ya Allah. Dia kira dia bisa berbohong kepada Allah. Dibentak dia oleh Allah. Qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka anfaqta liyuqala fulanun jawad. Engkau berinfak agar engkau dikatakan pemurah. Faqad qil. Semua orang di tempat itu tahu kalau engkau pemurah sekarang. Itu yang dia inginkan, itu yang dia dapatkan. Pahala enggak dapat sama sekali. Diseret dari kakinya kemudian dilempar ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang apa? Yang berjihad, pergi berperang. Ya, ditanya oleh Allah, "Engkau apakan nikmah yang aku berikan kepadamu?" Dia pemberani, dia pintar, main pedang atau yang lain-lainnya. Dia mengatakan, "Qala qataltu fika hatta istushhid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, "Qala kadzabta, engkau bohong, walakinnaka qatalta liyuqala fulanun jari." Engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Faqad qil, ya, semua sekarang orang tahu, itu yang kami inginkan, itu yang kau dapatkan. Lalu diseretlah dia dari kakinya kemudian dilempar ke neraka jahanam wal'iyadzubillah. Jadi ikhwani fid din a'azzakumullah, sekecil apapun infak yang kita keluarkan, seandainya ada orang gotong royong atau orang sedang menggali pipa di situ, ya lalu kita bagikan kepada mereka air mineral atau kita bikinkan dia teh manis, kemudian taruhkan dia es, kemudian kasih mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pahalanya ikhwani fillah azakumullah seandainya dia mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala begini, semoga Allah Subhanahu wa taala begini. Ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan remehkan sedekah yang kecil itu. Ya, bisa jadi yang kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang besar itu tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi ini harus kita ingat ayyuhal ikhwah.
Wa sayuhasibu sahibah. Hal nadhara lillahi azza wa jalla aw nadhara li ghairihi. Dia akan dihisab oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, dia akan dihisab oleh Allah. Apakah dia bernadar karena Allah atau tidak. Dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, anna 'adam al-ityan bin nafaqati wan nadr 'ala al-wajh al-matlub syar'an annahu dhulmun. Barang siapa yang berinfak atau bernadar tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tahu anak istrinya akan menggunakan uang itu untuk bermaksiat kepada Allah, diberikan saja. Atau dia bernadar tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau saya sehat saya hantam si fulan. Ya. Atau kalau saya sehat saya akan sembelih ayamnya tetangga itu. Atau nadar-nadar yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu, ayat ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong-penolong. Ikhwani fi din azzakumullah, jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Orang menzalimi antum, maafkan dia. Antum memaafkan orang yang menzalimi antum, insyaallah itu akan menjadi pengangkat derajat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa." Yang artinya adalah jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang zalim. Ya. Allah tahu. Tahu di sini artinya apa? Kaidah yang tadi. Apa kaidah yang tadi? Sesuatu kalau disertai dengan ilmu berarti itu apa? Hisab, pembalasan artinya. Ya. Fala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap perbuatan orang zalim. Jadi, ini kabar gembira bagi kita yang terzalimi. Ya. Apakah antum dizalimi sama pejabat, dizalimi sama tetangga, dizalimi sama anak, dizalimi sama teman? Ini kabar gembira bahwa yang akan membalaskan saya nanti adalah Allah. Ayo, bagaimana dia mengelak kalau Allah yang akan membalasnya? Ya, ini kabar gembira bagi kita yang terzalimi, dan ini adalah kabar buruk bagi orang yang siapa? Yang melakukan kezaliman, bahwa dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama yuakhiruhum, hanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan itu ditunda sebentar saja, ditunda. Sejenak ditunda. Sampai kapan? Yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari di mana mata manusia tidak berkedip. Kenapa mata-mata mereka tidak berkedip? Saking dahsyatnya apa yang mereka lihat di depannya. Bukan taman yang dilihat di depannya, api yang berombak-ombak itu dilihat. Bagaimana matanya bisa berkedip? Ya, muhti'ina ila da'. Mereka segera lari ketika mereka dipanggil. Ya, ngebut mereka ketika dipanggil karena mereka tahu mereka salah. Sehingga mereka begitu dipanggil mereka lari. Jadi ini ayo ikhwah, jangan sekali-kali menzalimi, apalagi menzalimi anak, menzalimi istri, menzalimi bahkan binatang pun tidak boleh kita zalimi. Ya. Allah Subhanahu wa taala masukkan wanita ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing. Dan di kajian yang sebelumnya kita mengatakan ada orang masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Lalat, gara-gara lalat masuk neraka. Yang satu masuk surga gara-gara lalat. Ya. Jadi jangan entengkan kebaikan-kebaikan itu, dosa-dosa itu jangan dientengkan walaupun dia kecil.
Karena itu semua pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Habis waktu kita, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.